genangi sejumlah ruas jalan hingga membuat kemacetan panjang. Pada siang hari ini, saya selaku Kepala Badan SAR Nasional ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dan sebelumnya saudara, kita akan bergeser ke Pangkep, Sulawesi Selatan untuk mendengar konferensi pers terkait dengan jatuhnya pesawat ATR 42500. Dilaksanakan oleh tim SAR gabungan di lereng Gunung Buru Saraung. Hari ini telah dapat menemukan 7 korban. Dengan situasi kondisi medan yang seperti itu, alhamdulillah dari unsur udara bahwa evakuasi korban semuanya bisa dilaksanakan dengan menggunakan helikopter. Diawali dari pagi hari, pesawat air surveillance milik TNI Angkatan Udara, pesawat Boeing diterbangkan, dan hasil pengamatan udara yang dilaksanakan oleh pesawat Boeing dipastikan bahwa kondisi cuaca dalam kondisi sangat mendukung untuk terlaksananya operasi udara. Sehingga hari ini dengan menggunakan pesawat helikopter TNI Angkatan Udara Karakal, pesawat helikopter Badan SAR Nasional, dan pesawat helikopter Polri yang kita operasikan tadi bisa mengevakuasi seluruh korban. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pangkodau atas dukungannya yang telah diberikan sehingga operasi hari ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian kepada Komandan Lanut HND yang juga tadi terlibat langsung dalam evakuasi udara, dan kebetulan saya juga dengan Pangkodau juga ikut dalam pelaksanaan evakuasi. Alhamdulillah operasi evakuasi juga bisa kita laksanakan dengan baik setelah kita menerjunkan tim dengan kualifikasi khusus yang juga tergabung dari Basarnas Special Group didukung oleh TNI, khususnya di dalamnya ada pasukan Kopasgat. Karena itu tadi setelah seluruh korban yang terevakuasi lewat udara, jumlah atau seluruh korban setelah naik ke ambulan, akhirnya secara bersamaan bahwa korban bisa saya antar langsung ke tempat ini, dan pada kesempatan siang hari ini saya akan serahkan secara resmi kepada DVI Polri, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolda, untuk segera ditindaklanjuti dalam proses identifikasi. Jadi saya sampaikan bahwa total korban yang kita evakuasi semuanya kita evakuasi dalam bentuk body pack, ada 11 body pack. Dan mudah-mudahan memang ada potongan yang kita evakuasi, mudah-mudahan itu bisa segera diketahui identitasnya. Karena itu mohon izin Bapak Kapolda, dengan resmi pada hari ini evakuasi yang telah dilaksanakan oleh tim SAR gabungan dan dievakuasi oleh unsur udara sebanyak 7 body pack secara resmi saya serah terimakan.
baru nanti, atau langsung penandatanganan baru. Ya, terima kasih. Saudara, disampaikan Marskal Madya M. Syafi'i, Kabasarnas, 10 jenazah diserah terimakan kepada Polri, Terima tim kasih. DVI untuk proses identifikasi. Kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada Basarnas RI, kami hormati Pangkodam 2, Kapus Iden Baris Krim Polri, Karolab Bidokes Pusdokes Polri, dan Kapidokes Polda Sulawesi Selatan. Rekan-rekan media yang kami hormati, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini Bidokes Polri sudah menerima 11 body bag, 11 body bag, di mana dari 11 body bag itu pertama diterima hari Selasa tanggal 20 Januari 2026, kemudian 2 body bag kita terima pada tanggal 21 Januari 2026, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2006 1 body bag, dan hari ini kami menerima 7 body bag di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Kemudian kami sampaikan kepada rekan-rekan, ini juga menjelaskan terkait body bag. Memang dari 11 yang kita terima, ada 1 body yang hanya berisi tulang, potongan tulang. Tapi pengirimannya, jadi ini menjadi kenapa menjadi 11, sementara kita mengetahui manifest sebanyak 10 orang. Kemudian dari hasil yang kami terima nanti secara akan disampaikan oleh Kapidokes. Dari yang sudah kita terima, ada 2 yang sudah bisa teridentifikasi. Ada 2 yang sudah teridentifikasi, nanti secara rinci akan disampaikan oleh Kapidokes. Dan ini kami sampaikan, sisanya kami masih melaksanakan proses identifikasi lebih lanjut, di mana kita berharap 11 body bag yang dikirim ini adalah sesuai dengan daftar manifest dari penumpang yang ada. Namun ini juga masih kita buka, kita teliti lebih lanjut, kita periksa secara saintifik, di mana kita harapkan kita bisa membuktikan bahwa ini benar-benar sesuai dengan apa yang terdaftar dalam manifest. Kemudian saat ini masih dalam proses. Untuk lebih lanjut, tentu saja kami akan menyampaikan kepada masyarakat dan keluarga korban kalau itu sudah menyangkut kepada sesuai daftar yang ada. Kemudian dalam upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Polri dalam hal ini dalam rangka mengidentifikasi jenazah, tentu saja kita sudah melaksanakan berbagai langkah-langkah. Pertama, yang pernah kami sampaikan kepada rekan-rekan media, kami mengambil sampel-sampel dari korban, keluarga korban, di mana keluarga korban itu ada yang diambil di Polda Jawa Barat, kemudian ada yang diambil di Polda Metro dan Polda Jawa Tengah. Ini sudah kita ambil dan seluruh korban sampel pembanding sudah kita dapatkan, dan ini adalah langkah terakhir. Manakala nanti dari hasil
yang sekarang jenazah yang sudah dikirim ke kami bisa diidentifikasi melalui fisik ataupun pemeriksaan dari identifikasi, tentu saja ini mungkin tidak perlu waktu yang lama, kita bisa mendapatkan hasil. Namun kalau seandainya ini nanti juga perlu pemeriksaan DNA dan lain sebagainya dengan bukti-bukti pembanding yang ada, ini tentu saja memakan waktu paling enggak sekitar 1 minggu itu paling lama. Jadi kita mohon sabar kepada rekan-rekan media, juga kepada keluarga korban. Dan kami dari kepolisian menyatakan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada korban atas musibah ini. Mungkin itu saja dari kami. Selanjutnya silakan dari Kabid Dokes mungkin bisa menyampaikan hasil identifikasi yang sudah dilaksanakan. Terima kasih Jenderal. Baik, kami akan membacakan identifikasi yang ketiga. Pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 pukul 23.42 waktu Indonesia Tengah, tim DVI gabungan terdiri dari tim DVI Bidokes Polda Sulsel didukung tim DVI Pusdokes Polri, tim IDEN Polda Sulsel, tim Pusiden Polri, dan Departemen Forensik dan Mediko Legal Fakultas Kedokteran UNAS telah menerima 1 kantong jenazah dan melaksanakan identifikasi dengan hasil sebagai berikut. Kantong jenazah dengan nomor PM 62B.04 teridentifikasi melalui sidik jari, gigi, properti, dan ciri medis cocok dengan nomor antemortem 002 sebagai nama Esther Aprilita Pinarsinta B, usia 26 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Perum Bukit Rancamaya nomor 1, Blok E2 RT 001/006, Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, Bogor, Jawa Barat. Jadi sampai dengan hari ini tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 3 korban dari 4 kantong jenazah yang telah diterima. Demikian hasil kegiatan dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih dari Kabid Dokes. Jadi ini kami sampaikan bahwa ini adalah proses identifikasi yang sudah dilaksanakan. Kita sudah bisa mengidentifikasi 3 orang korban. Kami ralat tadi menyebut 2, 3 orang korban, di mana korban sudah teridentifikasi. Kemudian kami masih mengidentifikasi lebih lanjut dengan 7 body pack yang hari ini kita terima, ditambah 1 body pack yang berisi tulang. Ini tentu saja akan kita laksanakan identifikasi lebih lanjut. Dan tadi sudah disampaikan saat kami rapat dari tim dari Pusiden Baris Krim Polri dan Pusdokes Mabes Polri akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengidentifikasi ketujuh yang sudah dikirim kepada kami, dan secepatnya begitu sudah ada gambaran dan sudah bisa dibuktikan identifikasi, akan kita sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media. Mungkin itu saja dari kami. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Kepala Basarnas. Terima kasih Bapak Kapolda dan teman-teman media. Tadi kita sama-sama mendengar, alhamdulillah hari ini 3 korban telah teridentifikasi. Mudah-mudahan dari 7 korban yang saya serahkan pada hari ini dalam waktu yang mudah-mudahan cepat bisa segera teridentifikasi dan bisa segera diserah terimakan kepada pihak keluarga. Begitu juga yang ingin saya sampaikan bahwa secara resmi bahwa black box
sudah ditemukan dalam kondisi utuh, dan itu secara resmi juga sudah saya serah terimakan kepada Kepala KNKT, dan mudah-mudahan dari hasil investigasi penyebab kejadian segera bisa juga diungkap, sehingga kita sangat mengharapkan hal terulang tidak akan pernah terjadi lagi. Demikian, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Mudah-mudahan pertanyaan itu sudah bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang lain. Saya persilakan. Izin jalan. Jadi bagaimana, apakah secara resmi pencarian dihentikan atau sudah selesai? Oke, silakan pertanyaan yang lain. Sama? Ada yang? Izin dan apakah dari 11 paket yang dikirim ke Bayangkara, Rumah Sakit Bayangkara itu merupakan keseluruhan dari penumpang pesawat ini, atau bisa dipastikan bahwa ke-10 korban telah ditemukan atau dievakuasi? Oke, ya silakan. Apakah 7 paket itu yang didatangkan ini itu betul-betul utuh tubuhnya atau seperti apa kondisinya, lebih rinci lagi? Oke, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi SAR nasional, sesuai aturan yang ada, bahwa pada hari ke-7 akan kita laksanakan evaluasi. Memungkinkan operasi itu dihentikan sebelum hari ke-7 apabila seluruh korban itu sudah ditemukan. Kemudian pada hari ini kita telah menyerahkan 7 body pack kepada tim DVI yang bisa mendeklir dari total 11 body pack yang sudah kita kirim. Nanti itu sudah sesuai 10 korban itu yang sama-sama kita tunggu. Tapi saya pastikan bahwa 7 korban yang kita serahkan benar bahwa itu adalah bahasa saya adalah jenazah. Mungkin demikian. Perpanjangan operasi akan diputuskan setelah hasil evaluasi. Saya sampaikan tentunya dalam evaluasi melibatkan seluruh sektor. Salah satunya juga dari DVI, kemudian kita dari KNKT, kemudian dari penemuan yang ada, bisa secara umum akan kita mintai konfirmasi kepada teman-teman dari DVI, apakah jumlah body pack yang kita serahkan itu sudah mewakili sementara jumlah korban. Kalau itu disampaikan sudah. Kemudian dari KNKT kita sampaikan bahwa apakah ada yang kira-kira harus didukung oleh Basarnas dalam pelaksanaan operasi ini. Begitu juga kita akan konfirmasi juga kepada sektor yang kita jadikan area untuk operasi. Apakah semuanya sudah tersapu? Dari situlah nanti kita akan memutuskan bahwa operasi bisa kita hentikan sementara atau kita lanjutkan. Artinya bahwa operasi tidak mungkin kita tutup. Karena sewaktu-waktu andai saja ditemukan, walaupun itu sifatnya body part atau potongan atau apa, operasi akan dilanjutkan dengan operasi evakuasi. Sudah bukan lagi operasi pencarian. Jadi pada saat nanti hasil evaluasi sudah dinyatakan cukup, apa yang akan kita putuskan adalah operasi search and rescue dihentikan sementara dan akan ditutup pada saat nanti kita akan konfirmasi lagi, misalkan seluruh korban telah diserah terimakan. Dan operasi kita tentunya untuk mendukung kegiatan KNKT. Kalau memang harus
kita terlibat dalam pengambilan dari serpihan-serpihan pesawat yang saat ini juga sebagian masih tersebar di lokasi. Demikian, mudah-mudahan sudah jelas. Silakan. Yang ada es, Jenderal, apakah kondisinya utuh atau gimana? Yang es yang teridentifikasi apakah ini? Mungkin bisa saya jelaskan. Hari ini kan kita menerima dalam bentuk masih dalam kondisi diamankan ataupun dievakuasi oleh rekan-rekan Yang ditanya. ini tadi, apakah masih utuh atau Iya, enggak? yang Esther yang ditanya Esther. Untuk saudari Esther. Aprilia itu masih dalam kondisi utuh. Tadi kami menjawab juga ada pertanyaan, apakah 7 ini dalam kondisi seperti apa? Kami baru saja menerima dari lapangan, terus evakuasi dalam kondisi terbungkus. Tentu saja kami belum bisa menjelaskan secara rinci, karena saat ini tim dari Bidokes masih bekerja. Dari kondisinya nanti lebih lanjut bisa disampaikan oleh Kabidokes. Tapi pada prinsipnya kita baru menerima, kemudian dari penerimaan itu akan kita, tadi sempat kami lihat dalam monitor kami, itu baru 1 sedang kita lihat apakah kondisinya seperti apa, karena ini kan dari lapangan, dari teman-teman di lapangan yang dipimpin oleh Pak Pangdam dan lain sebagainya, ini masih kita lihat sejauh mana. Jadi sementara itu, ya. Saudara, sejauh ini sudah ada 3 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang sudah teridentifikasi oleh tim DVI Polri. Sebelumnya ada Deden Maulana dan juga Florencia Lolita yang merupakan pramugari ATR, dan juga terbaru yakni korban atas nama Esther Aprilita yang sudah teridentifikasi oleh tim DVI Polri. Saudara, breaking news Kompas TV akan kami lanjutkan kembali usai jeda.